Kita semua pernah bertengkar dengan orang tua kita kan? Dia seorang wanita emas berusia 35 tahun. Dan ketika aku bilang ayah ini sudah muak dengan tingkah laku anaknya, itu mungkin masih meremehkan keadaannya. Aku benar-benar sedang tidur. Ya, sekarang kamu sudah bangun. Keluar, kamu ditangkap. Lalu tiba-tiba saja palu itu muncul. Aku berdarah. Aku tidak tahu dia memukulku pakai apa. Kami sedang membahas pertengkaran antara ayah dan anak yang membuat tersangka ini langsung menyerang. Ini adalah Inside the Crime, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Sekitar pukul 6.45 pagi itu, petugas polisi Barberton dikirim ke sebuah rumah di Charles Avenue setelah seorang ayah mengatakan bahwa putranya yang sudah dewasa baru saja menyerangnya. Di mana Jacob? Jacob yang melakukan ini, bro. Ada tempat persembunyian di sini. Di sisi ini ada sesuatu yang terjadi. Ya, dia yang mulai. Dia sudah melakukan ini sepanjang malam. Dia mulai minum-minum. Dia suka membuli. Dia suka membuli. 35 tahun. And he whelped me with some kind of stick. Aku sudah tidak tahan lagi. Laporan polisi menyamarkan nama ayahnya. Namun laporan itu mengidentifikasi anaknya sebagai Jacob Culbertson. Berikut isi laporan kejadian tersebut. Memberitahu petugas dispatch bahwa Jacob kadang-kadang membawa kapak bersamanya, tapi dia tidak yakin apakah Jacob membawanya saat itu. Petugas tiba di lokasi dan berbicara dengan Jacob, mengatakan bahwa Jacob telah minum alkohol sepanjang malam dan mulai memukul-mukul dinding serta pintu saat dia dan istrinya sedang mencoba tidur. Mengatakan bahwa dia turun ke bawah dan memberitahu Jacob untuk berhenti membuat keributan. Mengatakan bahwa setelah istrinya pergi bekerja, Jacob keluar dari kamar tidurnya, melemparkan kaleng bir yang hampir kosong ke arahnya dan memukul lengannya dengan semacam tongkat yang dilapisi karet. Mengatakan dia ini membuat pernyataan terkait kekerasan dalam rumah tangga karena Jacob telah menyerangnya. Jadi dia bilang Yakub memukul Anda dengan tongkat. Ya, dia mengambil semacam tongkat karet. Dan dia memukul tepat di lengan saya. Ya, tidak. Ini pagi bersama saudari. Lampunya rusak atau suaranya? Aku mengambilnya dan berkata, kamu sebaiknya hentikan omong kosongmu. Menjatuhkannya tepat di depan pintunya. Itu setelah dia memukulku dengan tongkat itu. Masalah. Setiap kali. Setiap waktu lainnya. Sebulan sekali, 2 bulan sekali saat orang gila itu kehilangan kendali. Dia berusia 34 tahun. Itu bukan pekerjaan. Dia tidak mau pergi. Dan dia adalah pemabuk yang suka membuli. Aku lelah dengan hal itu. Aku tidak bisa memindahkan ini. Petugas mencoba membujuk Jacob keluar dari kamarnya, tapi tidak ada suara sama sekali dari balik pintu. Apakah itu kamarnya? Iya. Jacob! 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 Ya. Jacob! Jacob! Ini polisi. Bisakah Anda membuka pintu? Tidak, aku tidak mau kalian masuk. Yakub, polisi, bisakah kamu membuka pintu supaya kita bisa bicara? Berapa banyak orang yang sudah minum? Yakub! Lihat jejak kaki itu. Para petugas tidak tahu apa yang terjadi di sisi lain, dan mereka jadi ekstra hati-hati. Ayah Yakub bilang dia tidak tahu kalau anaknya punya senjata api, tapi anaknya punya pisau dan sering memakai rompi anti peluru di rumah. Yakub, ada barang-barang yang terkunci dari dalam. Ya, aku juga perhatian seperti itu. Yakub, buka pintunya. Apakah dia membawanya keluar dari kamarnya? Benda yang dia pakai untuk memukulmu. Apakah itu ada di kamarnya? Ya, itu ada di lengannya, itu ada di pergelangan kakinya. Dia memukul lenganku dengan itu. Aku tidak pernah melihat itu. Aku tidak pernah melihat bola sepak aneh itu. Hangat sekali. Hei, kamu kembali ke sini. Yakub, kita buka pintunya. Tolong, supaya kita bisa bicara.
Aku sangat marah. Anak itu makan kotoran. Aku sudah duga masalah. Ayo. Anda bisa makan anjing ini, Pak. Sini. Sini, nak. Kamu hanya tidak ingin menginjaknya. Ya, ayo. Ayo, Jacob. Siapa dia bagimu? Anakmu? Siapa dia? Kau mau menandatangani pernyataan untukku? Ya. Jacob. Kita buka pintunya. Jacob. 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 Dia bersandar di pintu. Hei, buka pintunya. Jake, apa yang kamu bilang? Apa yang kamu bilang? Jacob, keluarlah. Apa? Jacob, keluarlah. Jacob, setidaknya bicara padaku. Petugas menunggu di depan pintu selama sekitar 10 menit lagi, tapi Jacob masih menolak untuk keluar dari kamarnya. Jacob, keluarlah. Sebelum kami harus masuk, ayo keluar. Kami akan mendorong pintunya. Mau kamu duduk menahan pintu itu atau tidak, itu tidak akan menghentikan kami. Kami tidak mau melakukan semua itu. Kami lebih suka kamu keluar dan bicara dengan kami. Tapi kami tidak bisa pergi sekarang. Silakan. Jacob, Jacob. 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 Kamu ditangkap. Keluar sekarang. Kamu ditangkap. Keluar. Kamu ditangkap. Keluar. 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 Anda ditangkap. Kamu ditangkap, Jacob. Keluar. Dia ada di depan pintu. Dia sedang mendorong pintu. Aku nggak lakuin apa-apa. Kamu ditangkap. Ditangkap. Come out now. Keluar sekarang. Aku tidak bisa. Kamu ditangkap. Ya, kamu sudah bangun sekarang. Keluar. Kamu ditangkap. Keluar sekarang. Sial. Ada begitu banyak kekacauan dan keributan yang terjadi. Dan karena pedoman YouTube, kami harus melewati sedikit bagian ini. Tapi menurut laporan kejadian, ketika Jacob akhirnya membuka pintunya, dia diduga memukul seorang petugas di kepala dengan palu. Aku berdarah. Aku tidak tahu dia memukulku dengan apa. Petugas dilaporkan harus menggunakan alat kejut listrik padanya hanya untuk memborgolnya. Letakkan di belakang. Ini, ayo. Tangkap aku. Tapi dia, apakah ada sesuatu di antaranya? Aku mengurung diri di kamarku. Kita harus segera menyelesaikannya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak. Baiklah, ayo lanjutkan. Kau lihat pria yang berdiri itu. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Tarik lengannya. Di sini. Di sini, kamu bisa lihat. Sudah dapat? Ya, nih, taruh ini di perutmu supaya kamu bisa mengeluarkan kotorannya dari tubuhku. We had your church. Kamu pakai kepala anti peluru. Aku tahu karena aku takut padanya. Berhenti bicara saja. Tidak, aku takut padanya. Aku takut. Aku adalah sebuah jari. Kurasa begitu. Apa kamu melihat itu? Aku suka busur dan panahmu. Keren banget. Ya, aku memakainya untuk panahan. Bobby. Lihat itu.
Aku rasa dia terkena sesuatu. Jadi apa yang harus kulakukan? Kau tahu? Kau tidak begadang sambil minum semalaman. Apa? Aku tidak melakukan apa-apa, maaf. Kau bau alkohol. Dia melempar alkohol. Tidak. Silahkan. Aku tidak punya apa-apa selain pisau. Aduh, di mana senapanmu? Ada di sakuku. Ayo. Tapi, bagaimanapun juga, tidak ada yang peduli. Aku tahu. Berhenti bicara. Kamu sudah punya kesempatan untuk bicara. Tapi aku takut. Ini pisau raksasa. Ya, tentu saja. Tentu saja, aku harus melindungi diri sendiri. Aku akan menghajarmu. Aku mencoba mencari cara untuk menjauh darinya. Dia melihat wajah di dirinya. Ya, kamu kelihatan sangat polos. Kamu memukul polisi untukku. Dia. Dengan palu. Kamu harus berterima kasih karena masih hidup. Ya. Aku ada di kaki. Duduk. Itu titik. Itu titik. Tahan di kepala atau... Amberlin. Apa yang terjadi? Aku bahkan tidak di sini. Petugas yang dipukul dengan palu mengalami pendarahan serius dan dia perlu dirawat karena cedera di kepala. Aku rasa begitu. Ya? Cukup bagus dengan tangan kiri. Ya. Sekitar 1,5 inci. Dia memukulmu dengan luar biasa. Dia memukulmu dengan palu? Kurasa begitu. Aku tidak tahu. Saat itu gelap dan kami memaksa masuk ke dalam ruangan. Dan ketika pintunya terbuka, dia memukulku. Jadi aku punya pakaian kita. Aku akan bilang, kamu yang meletakkannya. Ya, baiklah. Aku mencoba untuk mendorong sedikit, tidak apa-apa. Tidak sakit. Tidak sekarang. Coba jangan menutupi matamu. Kami mengerti. Istri saya akan menyukainya. Saat Jacob sedang dibawa ke penjara, dia bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Saya mengerti. Kamu memang tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Mengerti. Kita lihat saja apakah itu berhasil. Semoga berhasil. Kamu tidak menyesal. Kamu tidak menyesal. Tidak, kami benar-benar punya peringatan bahwa kamu melakukan kekerasan terhadap polisi. Baiklah, dalam 10 tahun aku akan tanya padamu seberapa ampuh pembelaan itu. Aku senang kamu cukup sadar untuk dianggap bertanggung jawab atas kejahatanmu. Apa? Kamu sadar? Kamu nggak terlalu mabuk. Enggak. Itu bagus. Tentu saja aku enggak. Tentu saja aku enggak. Karena seseorang yang kupikir akan muncul, aku bicara sama seseorang lewat ruang bawah tanah. Oke. Nah, itu dia. Saya sama sekali tidak diberitahu. Saya berhak membela diri. Bahkan saat dia sedang diproses dalam tahap pendataan tahanan, dia tetap bersikeras. Bisakah kamu bersabar saja? Tidak. Aku tidak. Mundur selangkah. Aku benar-benar tidak. Aku terbangun dan ada keributan. Lalu seseorang melemparkan vas ke arahku. Dan aku mendengarkan. Yang itu tidak. Periksa sakuku. Aku rasa mungkin ada pisau di sakuku. Aku jujur, hanya melemparkannya saja. Aku tidak mendengar siapapun. Aku berat badanku turun banyak. Sepertinya tidak. Aku hanya mencoba kembali ke Pluto. Itu semua kata Faniku. Dan aku menampilkannya di dalamnya.
dan rasanya seperti menjelajah di layar cetak. Kamu punya seseorang yang bisa pergi ke BGH bersamamu. Silakan, biarkan ini tetap terbuka. Oke. Oh, itu hanya kata sandi. Enggak bro, aku nggak tahu. Nggak ada identitas. Kamu punya catatan kejahatan berat? Kamu pernah didakwa dengan kejahatan berat? Bagaimana dengan kekerasan dalam rumah tangga, Pak? Lebih kejam, iya. Kamu punya salah satu dari itu? Tuan. Iya. Bro, kami sedang mencoba mencari tahu apakah DNA-mu sudah terdaftar. Oke, siap. Apa? Lepaskan jaket biru itu. Aku akan berjalan ke arahnya, dan dia akan perlu mengambil sidik jarimu. Aku pikir kita suruh dia yang memutuskannya. Ya, kita bisa lakukan satu. Dan aku akan mulai mengerjakan dokumen, supaya Stacy tidak harus mengurusnya. Aku cuma mau menemukan ini. Sepatu apa yang dia punya di sana? Oh, oke. Baiklah. Kamu baik-baik saja? Bawa pistolmu? Oke, kamu ke sana, jaga pintunya. Biar aku ambil punyaku juga, lalu kita lanjut. Aku akan memimpinmu. Ikuti saja aku. Oke. Berdirilah di sini dan hadap ke dinding. Oke, aku tidak akan melakukannya. Silakan, para pedagang. Kami benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu apakah kamu pandai berurusan dengan orang. Mundur, geser ke kanan. Mobil akan ada di sini. Kamu akan baik-baik saja. Mobilnya hangat dan nyaman. Mobil ini, oke. Aku akan menyuruhmu menghentikan mobil ini untuk alasan apapun, ya? Ia sudah dinyatakan aman oleh petugas medis. Mereka bilang ada luka dangkal di dahinya dan luka dangkal di jarinya. Dasar kuku. Dasar kuku. Sondanya bahkan tidak masuk ke tubuhnya. Jacob Culbertson didakwa dengan penganiayaan berat, kekerasan dalam rumah tangga, serta melawan penangkapan. Dia dibawa ke penjara di mana dia masih mengklaim bahwa dia bertindak untuk membela diri. Coba satukan itu. Sepertinya mereka baru saja membongkar dinding ini. Baiklah. Aku bilang, aku tidak mencoba menyatukan itu. Sepertinya mereka membongkar dinding ini. Lihat itu. Aku tidak mengonsumsi film dewasa lagi. Teman kita di sini memukul salah satu petugas kita dengan palu cakar di kepala. Aku membela diri. Kamu cuma bilang ke dia apa yang kamu tidak. Bela diri, bro. Seperti? Aku mengaku membela diri. Seseorang melempar vas ke arahku, bro. Aku nggak tahu kamu mau aku ngapain, tapi tetap saja jadi kekerasan. Itu bukan kamu. Kalian yang tendang pintu rumahku. Maaf, aku tidak. Aku hanya menyarankan untuk tidak terpancing emosi. Ini bukan tempatnya untuk melakukan itu. Aku tahu, tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Seperti mereka yang mengatur ini, benar kan? Aku nggak tahu harus jadi orang seperti apa. Terima itu tepat di wajah. Aku nggak bisa menerbangkannya. Jalan pun aku nggak bisa. Itu pintu yang berbeda. Permen lollipop yang enak. Oh itu Pak.
Mungkin. Ya, itu jatuh ke dalam. Aku hanya memastikan mereka tidak menaruh kembali pisaunya dengan tergesa-gesa seperti itu. Menurut permohonan pembelaan yang diajukan pada 11 Maret 2026, pengacara Jacob Culbertson meminta evaluasi kompetensi dan kewarasan. Catatan dari menunjukkan Jacob masih ditahan di penjara Kabupaten Summit dengan jaminan sebesar $1.000. Dilaporkan bahwa ada perintah perlindungan yang berlaku yang mencegah Jacob kembali ke rumah ayahnya jika dia dibebaskan dari penjara. Terima kasih telah menyimak episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.